Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda Wiratama, Budi Patria Utama. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Pak Guru akan memberikan materi mengenai kepramukaan. Kepramukaan sebagai kader bangsa. Tujuan besarnya adalah menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, dan melestarikan lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran pada kepramukaan di sekolah yaitu mendidik generasi muda Indonesia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terampil, mandiri, bermental kuat, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Ini sebagai wahana pengetahuan psikologis, sosial, kultural. Yang kedua, sebagai perwujudan sikap dan keterampilan. Dan yang ketiga, pendidikan kepramukaan itu sebagai pengembangan sikap dan kecakapan hidup. Anak-anakku sekalian, aktualisasi kurikulum 2013 mengenai ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dituangkan dalam Permendikbud 81A tahun 2013 dan Permendikbud 63 tahun 2014. Dua dasar hukum ini menjadikan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang harus dilaksanakan pada tingkat sekolah. Area pengembangan terhadap sikap dan keterampilan pada kepramukaan, batasannya adalah alam, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Tiga batasan inilah yang akan memperkuat teknik kepramukaan, yaitu teknik luar sekolah, dalam bentuk praktikum-praktikum alam, penelitian-penelitian, atau studi wisata, dan lain sebagainya. Atau teknik yang kedua yang diperkuat pada konsep kepramukaan, yaitu pada materi-materi kepramukaannya sendiri, penjelajahan, berkemah, pioneering, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, gerakan kepramukaan itu berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka itu sendiri, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian pada masyarakat dan orang tua, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pramuka itu apa? Pramuka itu adalah praja muda karana. Pramuka merupakan sebutan dari gerakan pramuka yang meliputi beberapa tingkat usia. Usia 7-10 tahun merupakan pramuka siaga. Usia 11 dengan 15 tahun merupakan pramuka penggalang. Usia 16 dengan 20 tahun merupakan pramuka penegak, dan usia 21 sampai dengan 25 tahun
merupakan pramuka pandega. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah, di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, yang menyenangkan, sehat, teratur, terarah, yang dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dengan sasaran akhirnya adalah membentuk watak manusia, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Anak-anakku sekalian, gerakan pramuka itu sendiri bertujuan untuk membentuk sikap setiap pramuka agar memiliki beberapa tingkat yang diinginkan dalam kepramukaan, yaitu kepribadian yang beriman, yang bertakwa, yang berakhlak mulia, yang berjiwa patriotik, yang taat pada hukum, yang disiplin, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, yang memiliki kecakapan hidup. Inilah tujuan dari gerakan pramuka pada garis besar yang diinginkan dalam tujuan akhir kepramukaan itu sendiri. Anak-anakku sekalian, gerakan pramuka berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat, taat terhadap kode kehormatan, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri pendidikan kepramukaan yang pertama dilaksanakan di alam terbuka dalam bentuk konteks, tempat, sarana, bebas untuk bergerak, dan luas. Ciri selanjutnya pendidikan kepramukaan itu adalah belajar sambil melakukan. Titik tekannya dalam proses praktik langsung, berbuat, melaksanakan, mengalami, dan uji coba dalam setiap kegiatannya, tidak takut salah dan kreatif. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri pramuka yang selanjutnya adalah progresif. Apa itu progresif? Yaitu menarik, menantang, dalam suasana gembira dan senang. Ciri lainnya kepramukaan itu adalah berkelompok, sosial, jejaring, tenggang rasa, menghargai perbedaan dan kerjasama antar kelompok dan masyarakat. Ciri pramuka selanjutnya adalah satuan terpisah. Gender, perempuan, laki-laki merupakan jati diri yang mandiri, yang terpisah antara satu dengan lainnya, antara perempuan dan laki-laki. Ciri kepramukaan atau pramuka adalah penghargaan. Di dalam kepramukaan, Anda akan diberikan motivasi. Harga diri Anda akan tetap berada pada diri Anda sendiri. Semangat, aktualisasi diri, dan rasa nyaman pada saat melaksanakan kegiatan
kepramukaan. Ciri selanjutnya dari kegiatan kepramukaan adalah kode kehormatan. Di dalam kepramukaan ada norma-norma yang harus dijalankan. Ada etika-etika yang harus dijalankan, yang harus diperkuat. Ada nilai dan sikap-sikap pada kode kehormatan pramuka. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri lainnya dari kepramukaan adalah kemitraan orang dewasa, di mana kemitraan orang dewasa akan sangat membantu dalam proses kegiatan kepramukaan. Kemitraan ini sebagai narasumber kegiatan kepramukaan, sebagai refleksi, renungan, bimbingan, dan pengawasan yang harus dilakukan oleh orang dewasa dalam proses kemitraannya. Anak-anakku sekalian, ada beberapa kiasan-kiasan dasar yang membentuk pramuka itu sendiri. Di dalam kepramukaan ada beberapa simbol-simbol kepramukaan. Ada kemasan-kemasan kepramukaan yang harus dipahami. Ada penguatan-penguatan kepramukaan juga yang harus dipahami. Pemaknaan, ada skenario-skenario yang harus dilakukan. Dan ada beberapa peran-peran yang harus dilakukan dalam kepramukaan. Kepramukaan itu motonya adalah Satyaku kudarmakan, Dharmaku kubaktikan. Demikian penyampaian materi kepramukaan. Semoga anak-anakku sekalian sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam Pramuka.